Pemirsa, pemerintah akan membangun ulang gedung Pondok Pesantren Al-Khozini di Sidoarjo, Jawa Timur yang ambruk pada Senin 29 September lalu. Pakar teknik sipil struktur ini menyarankan agar pembangunan ulang Pondok Pesantren Al-Khozini menunggu rekomendasi hasil audit. Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum akan membangun ulang Pondok Pesantren Al-Khozini Sidoarjo, Jawa Timur pasca ambruk dan menelan puluhan korban jiwa. Menteri PU Dodi Hanggodo mengatakan pembangunan ulang untuk mengantisipasi terulangnya kejadian serupa. Sementara itu, pakar teknik sipil struktur menyarankan agar pembangunan ulang Pondok Pesantren Al-Khozini menunggu rekomendasi hasil audit. Namun demikian, pihaknya belum merinci berapa anggaran yang disediakan untuk membangun ulang pondok pesantren tersebut. Kalau anggaran untuk revitalisasi Ponpes Al-Khozini gimana, Pak? Sudah ada. Kan, berapa itu, Pak? Detailnya kan, ini kan baru selesai semua ya. Iya. Sudah dibersihkan, tim dari Direktur Jenderal Proses Strategis akan masuk untuk ngecek mana yang, tapi perakiran saya kemarin saya ke sana itu bangunan yang warna hijau itu kayak mesti lebih murah kan kalau dirobohkan, jadi bangun baru dari nol. Kita tambah sulam. Dari hasil audit nanti akan menentukan langkah selanjutnya. Hasil audit bisa merekomendasi hanya perlu diperkuat, diperlukan strengthening. Atau kalau hasil audit menyatakan itu harus dibongkar, harus kita rekomendasikan untuk dibongkar. Ini demi keselamatan kita semua. Musibah ambruknya bangunan pesantren Al-Khozini di Sidoarjo, Jawa Timur terjadi pada Senin sore 29 September lalu. Sebanyak 67 santri meninggal dunia akibat ambruknya bangunan ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 31 jenazah santri korban ambruknya musola Pondok Pesantren Al-Khozini di Sidoarjo, Jawa Timur masih tersimpan di ruang pendingin Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim menunggu proses identifikasi lanjutan oleh tim DVI Polda Jawa Timur. Tim DVI bekerja keras untuk segera mengidentifikasi jenazah tersebut. Tiga 31 jenazah santri korban ambruknya musola Ponpes Al-Khozini di Sidoarjo masih tersimpan di ruang pendingin Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur menunggu proses identifikasi lanjutan oleh tim DVI Polda Jawa Timur. Sebelumnya Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur menerima 62 kantong jenazah, sementara seluruh jenazah yang sudah teridentifikasi telah diserahkan kepada pihak keluarga. Sampai sekarang, tadi malam kan sudah teridentifikasi totalnya 34 ya. 34 itu ada 2 body part. Jadi kantong jenazah yang sudah teridentifikasi berarti 36 ya. 36. Nah, sekarang masih kantong jenazah yang di Rumah Sakit Bayangkara ada 31. Dan insya Allah siang hari ini atau nanti sore kita lakukan rekonsiliasi dan juga dari DNA Pusdokes kami minta nanti. Hingga saat ini, tim DVI Polda Jawa Timur telah berhasil mengidentifikasi 36 jenazah, termasuk 5 korban meninggal di hari pertama dan hari kedua pasca kejadian. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Tim Disaster Victim Identification DVI Polda Jawa Timur hari ini telah berhasil mengidentifikasi 6 jenazah korban robohnya bangunan Pondok Pesantren Al-Khozini Sidoarjo, Jawa Timur. Dengan demikian, tim DVI telah mengidentifikasi total 40 dari 67 jenazah. Sampai dengan hari ini, tim gabungan telah berhasil mengidentifikasi total 40 korban dari 67 kantong jenazah yang kami terima di pos DVI. Sementara itu, keluarga santri menyebut proses hukum harus ditegakkan terkait ambruknya gedung musola Pondok Pesantren Al-Khozini. Keluarga mendukung penuh upaya proses hukum yang dilakukan Polda Jawa Timur. Menanggapi hal ini, Polda Jawa Timur memastikan proses hukum berjalan setelah semua proses identifikasi jenazah selesai.
Keluarga santri mendukung penuh upaya proses hukum yang dilakukan Polda Jawa Timur terkait tragedi ambruknya musola Pondok Pesantren Al-Khozini yang menewaskan 67 santri. Wali santri menilai proses hukum harus ditegakkan meski keluarga tidak langsung mengambil jalur hukum dan menyerahkan kepada Polda Jawa Timur. Saya tekankan kalau ini ada pelanggaran hukum di situ, adalah kelalaian manusia, ya harus diproses siapapun itu. Tidak memandang itu status sosial siapa, gitu. Hukum harus ditegakkan. Gitu. Sementara Polda Jawa Timur memastikan akan memproses secara hukum namun menunggu semua proses identifikasi jenazah selesai. Polda Jawa Timur ya sejauh ini kita ketahui telah memberikan pernyataan ya dari Bapak Kapolda sendiri bahwa proses hukum akan kami lakukan. Nah tentu kita akan melakukan tindakan-tindakan di awal proses ya, baik upaya-upaya penyelidikan, kemudian nanti akan ditingkatkan ke penyidikan. Sejauh ini ya perlu saya sampaikan juga bahwa proses identifikasi dari tim DVI masih dilakukan. Ya. Untuk keluarga korban juga masih tentunya trauma, ya, mengalami duka. Ya, marilah kita bersama-sama berempati. Ya. Biarkan seluruh proses ini berakhir, ya, identifikasi keluarga juga bisa berjalan sebagaimana mestinya. Percaya bahwa kami akan melakukan proses ini dengan sebaik-baiknya dan mudah-mudahan secepatnya kami akan melakukan proses penegakan hukum. Ya. Sebelumnya, kepolisian di Reskrimum Polda Jawa Timur telah mengamankan beberapa barang bukti seperti sampel besi-besi yang digunakan untuk mengecor bangunan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan mahasiswa menggelar unjuk rasa saat perayaan HUT ke-499 Kabupaten Serang, Banten. Merasa dihalangi masuk ke pendopo bupati, unjuk rasa ricuh setelah mahasiswa dan petugas keamanan saling dorong. Perayaan HUT ke-499 Kabupaten Serang, Banten diwarnai aksi demo puluhan mahasiswa. Aksi tersebut berakhir ricuh saat mahasiswa memaksa masuk ke dalam pendopo Bupati Serang untuk menemui Bupati. Masa terlibat aksi saling dorong dengan petugas keamanan pendopo Bupati Serang. Mahasiswa berhasil menjebol gerbang pendopo dan masuk ke dalam kantor di pendopo. Dalam aksi tersebut, petugas mengamankan salah satu mahasiswa yang diduga memprovokasi dalam aksi. Mahasiswa berharap pemerintah daerah Serang dapat lebih responsif terhadap masalah yang dihadapi masyarakat. Angka pengangguran terbuka di Kabupaten Serang. Dan kami meminta terobosan baru dari pemerintah Kabupaten Serang, terusus Bupati baru, Bu Zakia dan Pak Najib Hamas, agar kemudian ini bisa mengurai angka pengangguran yang tinggi di Kabupaten Serang. Terus kemudian kami juga menuntut agar segera memperbaiki fasilitas sekolah, infrastruktur sekolah yang hari ini banyak yang rusak di Kabupaten Serang, yang tidak layak untuk kegiatan belajar dan mengajar di Kabupaten Serang. Terus kemudian kami juga meminta agar Bupati ini tegas. Bupati jangan diem diri untuk menindak tambang-tambang yang ilegal hari ini Kabupaten Serang, karena ini merugikan masyarakat. Menurut perwakilan mahasiswa, di hari jadi yang ke-499 tahun, Kabupaten Serang masih memiliki beragam persoalan. Di antaranya, masalah infrastruktur jalan, pengangguran, penanganan sampah, kesejahteraan masyarakat, akses pendidikan, serta kurangnya pasokan listrik di lingkungan masyarakat Pulau Tunda. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan.